Selamat malam, Bapak-Bapak. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi ya. Sudah sekian lama kita tidak bertemu, kita bertemu kembali. Terima kasih, Bapak-Bapak. Sebelum kita permainan game, ya, dan nanti kita renungan dengan Pak Aji. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu, yuk. Bapak-bapak, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Bapak-bapak boleh berkumpul. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan, dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, seberapapun Bapak-bapak boleh berkumpul, tidak hanya main game, tetapi kami juga boleh merenungkan akan firman-Mu yang boleh menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Biarlah perkumpulan dan biarlah sharing-sharing pada malam hari ini Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan dan kami boleh semakin mengasihi dan lebih mengasihi akan Engkau. Kami menyerahkan Bapak-Bapak yang mungkin belum hadir ataupun dalam perjalanan untuk ke Zoom, kiranya Tuhan boleh tolong. Kami berdoa juga untuk internet connection dan kami berdoa Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, kita akan main game. Tadi saya sempat terlintas dengan khotbah Mbak Dwi yang berbicara tentang amanat agung. Amanat agung ini kan istilahnya bagaimana kita bisa menyampaikan, tidak hanya Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya, dan tiba saatnya murid-muridnya juga menyampaikan kepada semua orang, maka dari itu kita semua juga menyampaikan. Nah, untuk game pada malam hari ini, kita berbicara tentang menyampaikan atau istilahnya passing the word gitu. Seberapa Bapak-bapak ini kita bisa melihat passing the word. Nih saya kasih contohnya, Bapak-bapak nanti cepet gitu ya, nanti nangkepnya terus cepet. Contoh nih saya kasih bola, saya pegang bola, lalu saya bola ini saya lempar, mungkin saya kasih ke Om Aji nanti lempar ke Om Hendra lempar ke Om Listio dan seterusnya, tapi harus cepat. Nah, nanti saya kasih kata-katanya, clue-nya seperti apa gitu. Nah, sebelum dimulai, mungkin saya kasih trial dulu ya, trial dulu untuk dicoba. Nanti real-nya setelah trial-nya gitu. Oke, Bapak-bapak, kita main ya. Ini trialnya aja. Nah, trialnya ini seberapa Bapak-bapak mengenal anak-anak sekolah minggu. Seberapa kenal Bapak-bapak mengenal sekolah minggu. Nah, ini trialnya aja, contohnya aja. Jadi ini saya memegang bola, lalu saya berbicara, Harrison, terus lalu saya pegang, saya kasih ke Pak Aji. Lalu Pak Aji ke siapa? Pak Aji bilang dulu lalu ke siapa gitu. Oke. Sekali lagi ya, saya pegang bolanya ini. Melia, Pak Edi. Marco, ngomong terus dulu. Orangnya dulu apa? Iya. Anak sekolah minggunya? Anak sekolah minggunya dulu, terus langsung Pak Edi kasih ke siapa? Marco, Pak Hendra. Andin, Pak Haji. Bapak. Pak Haji. Oh. Sisil, Pak Listio. Saya ada anak sekolah. Ya apa? Aduh. aja. Yang menang Nicholas. Ben berapa tahun lalu masih anak sekolah minggu kok, Pak? Jangan sampai Nicholas. Aduh, ampun. Kita nggak punya anak sekolah minggu gimana? Lihat apa namanya sekolah minggu, linknya sekolah minggu. Jadi kalau ada sekolah minggu dibuka nih. Ya. Ada linknya juga nih. Susah nih udah nggak punya anak yang sudah sekolah minggu kan. Iya, itu trial sih, nggak apa-apa maksudnya. Untungnya pertanyaannya itu ya. Oke, berarti sudah mengerti semua Bapak-bapak? Pas. Pas.
Oke, kayaknya kalau sudah mengerti semua, kita main game yang realnya ya nih, Bapak-bapak semua. Oke, nah perhatikan kata-kata yang saya berikan, nanti saya passing the word-nya kepada bapak-bapak, lalu bapak-bapaknya cepat untuk ngomong dulu, lalu dikasih ke bapaknya satunya lagi. Gitu. Oke, 12 murid Tuhan Yesus, Yakobus, Nikolas. Yohanes, Pak Hendra. Yakob nggak ada, bukan murid Tuhan Yesus. Yakobus ya. Yakobus. Yakobus. Sudah salah di awal nih. Oh, sih. Kalau Yakub saudaranya Esau. Ya sudah, kita ulang lagi. Kita bikin perjanjian lama saja. Waduh. Perjanjian lama. Perjanjian lama. Daniel, Om Hendra, Gimana? Aduh. perjanjian lama, Om. Nama kitabnya maksudnya. Tokoh. Ya, nama kitabnya. Oh, nama kitabnya. Nah, ini nggak jelas nih di awal. Gimana tadi? Saya sebut Daniel. Saya kasih ke Om Hendra. Sebut di dalam perjanjian lama, lalu diberikan kepada siapa? Oh, sebut ininya dulu ya. Oh ya. Esther ke Pak Niko. Nehemia, Pak Aji. Wah, ini ya pasti udah apa ya? Keluaran. Pak Listio. Kejadian. Pak Edi. Imamat. Siapa lagi nih? Pak Anton. Baru datang. Oh, Pak Anton lagi. Ya oke, Yonatan deh. Oke. Mohon maaf. Ayub. Ya, selamat datang Om. Jadi kita ulang lagi Om. Jadi kita main game itu passing the word. Jadi kata-kata yang harus disalurkan, dilemparkan kepada orang. Tadi contoh tadi di dalam perjanjian lama. Contohnya saya membawa bola nih. Dalam kitab perjanjian lama saya sebut tadi ada Ayub, lalu saya kasih ke Om Anton. Om Anton sebut kitabnya dulu, baru dilempar ke siapa? Ke Om Hendra atau ke Niko dan seterusnya. Gitu Om. Oke, sekarang kita mulai lagi ya, sekali lagi. Nah, oke. Kata kuncinya adalah buah-buah roh. Oke. Kayaknya buah roh aja deh, bukan buah-buah. Buah roh. Buah roh tunggal itu. Buah roh. Ya. Iya. Kemurahan. Om Aji. Apa? Yuk. Buah roh. Kemurahan. Sukacita. Nikolas. Sabaran, Pak Anton. Rendah hati ya, Pak Hendra. Kemurahan. Tadi kemurahan sudah Om. Kemurahan sudah. Lemah lembutan. Ke siapa ini? Ke Pak Listio deh yang baru masuk. Ketaatan. Pak Edi. Iya, kasih. Pak Anton.
Ini nggak ada nggak apa-apa deh, pokoknya seru aja deh. Semuanya baik. Damai sejahtera. Oh, ya, ya, betul. Oke. Niko. Sukacita. Udah belum ya? Belum. Udah. Udah ya, Pak? udah semua. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Kita akan pindah ke game berikutnya. Sama juga bicara tentang passing ya, menyampaikan. Nah, tapi ini kita berbicara ngomongin tentang menyampaikan lagu gitu. Nah, saya akan kasih trialnya juga, saya akan kasih contohnya. Saya akan sebutkan lagu, nanti di akhir lagu itu Bapak-bapak menyanyikan yang sesuai dengan kata tersebut. Contohnya, saya bukan pasukan berjalan. Lalu mungkin saya lempar kepada Om Aji. Nah, kata-kata yang terakhir itu berjalan. Nah, Om Aji nanti lagu terserah. Jalan serta Yesus. Nah, setelah itu kata-kata di akhir Yesus nanti dilempar kepada Niko contohnya. Nanti Niko mungkin bisa kasih contoh Yesus pokok dan kita carangnya. Nah, carangnya itu nanti dilempar ke siapa? Itu. Oke? Kita mau trial dulu atau mau langsung? Susah. Susah, Eng. Susah, Paul. Nggak apa-apa, sudah mulai aja. Dimulai aja ya. Oke, saya akan memulai lagu. Satu lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Om Hendra? Kok dimutin sih, Jah? Kok dimutin? Ya udah nggak apa-apa Om. Kalau gitu Om Hendra yang mulai deh. Nanti terserah nanti siapa yang mau di passing dari bapak-bapak sekalian. Oh tadi belum, lalu masih mute ya? Ya ampun. Gimana? Aduh. Terserah lagu apa aja Om. Aku apa ini? Allah itu baik. Gitu. Oh, maksudnya baiknya yang dilempar ya? Iya, baiknya dilempar. Allah itu baik. Tadi nggak apa-apa Om. Allah itu baik. Nah, baiknya itu nanti dilempar ke siapa Om? Itu ya, aduh. Salah ngerti ini, susah. Ganti lagu dong gitu. Iya, boleh. Kadang-kadang mau mikir lagu apa susah. Nyanyi susah. Atau mau pas dulu Om? Ya pas dulu aja deh kalau nyanyi. Oke. Kalau gitu saya kasih ke Nicholas saja nih. Pilih satu lagu Nicholas terus dilempar ke siapa? Oh ya, coba kiriman ya. Terima kasih Tuhan. Lempar ke Pak Aji. Aduh, terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sepanjang hidupku, Pak Anton. Pakai kata Tuhan, Pak. Lagu lain pakai kata Tuhan Pak Aji maksudnya. Lagunya diawalin kata Tuhan, Pak Haji. Aduh,
Terima kasih Tuhan. Lagunya diawalin kata Tuhan, Om. Tuhan itu baik. Allah itu baik harusnya. Jadi berubah lirik. Improvisasi. Tuhan, kata Tuhan ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Pak Anton. Hati, Om. Saya nggak apa. Ada lagu sih, Hati Ini Rumahmu, itu kan lagunya Angel Peter, cuma saya lupa nyanyinya gimana. Hati-hati gunakan matamu. Ke Yonatan deh. Matamu. Aduh, matamu apaan ya, Om? Kalau matamu tertuju pada, kayaknya bukan lagunya, bukan liriknya, bukan itu ya. Mataku itu. Iya. Tapi nggak apa-apa deh, pokoknya mata. Tapi kan hati. Pokoknya ada mata. Kita jangan mata kucing ya. Saya mata gitu lah. Iya. Ya udah. Mata Tuhan melihat gitu ya. Ya, Iya. boleh juga ini. Oke. Pak Edi deh mulai, nanti di passing through ke siapa? Mata tadi. Bebas Pak Edi. Udah Oh, ganti. bebas. Oh. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih deh. Gampang kan? Iya. Ke siapa, Pak Edi? Kasih ke Yonatan. Oh, ke saya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih ke Om Listio. Lembut ya. Iya, Om. Pas ya, pas. Oke. Ya, kayaknya susah, Om. Oke. Ya, itu dari game dari saya. Nggak tahu. Itu kalau lagu gini ya, nggak maksud loh aku juga. Tadi kata-kata akhirnya yang ada misalnya lemah lembut, kata-kata terakhir lagu apa yang ada lemah lembutnya, ataukah meneruskan kata-kata terakhirnya, ataukah kalimat selanjutnya, kok nggak begitu ngeh aku. Kalau kata terakhirnya kan lemah lembut, Om. Jadi lemah lembutnya itu dengan pujian. Tapi memang kalau lemah lembut memang susah. Tadi kan Pak Edi K-A-S-I-H, kasih. Dengan kata-kata kasih kan ada lagu kasih pasti lemah lembut, atau enggak terus yang kasih yang lainnya. berarti terus mencari lagu yang ada lemah lembutnya gitu. Iya, iya gitu, Om. Ya susah dong kalau yang ada lemah lembutnya. Lemah lembut ada boleh, beberapa lembut lagu yang boleh susah, lah. ya. Itu nggak gampang itu saya rasa. Iya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah bermain game pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga gamenya terhibur oleh Bapak-Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Aji.
Oke, terima kasih buat ice breaking-nya Pak Yonatan. Semoga kita tambah semangat ya, kompaknya ya. Mungkin sambil menunggu yang lain, ya saya akan memberikan suatu mengawali, kita akan sebentar lagi juga akan beraktivitas. Di sini saya akan mendiskusikan, membawakan sebuah tema di mana di masa pandemi ini mungkin kita juga mayoritas mengalami pasang surut di dalam dunia usaha, di dalam sebuah kepemimpinan. Ya mungkin di sini juga saya banyak belajar dari sebuah renungan yang akan saya sampaikan, bahannya dari renungan, di mana memang suatu paradigma keberhasilan itu bukanlah dinilai dari seberapa usaha kita, seberapa besar usaha kita, seberapa besar modal kita, maupun seberapa hebat atau mungkin pendidikan kita yang lebih tinggi. Di sini mari kita, saya mengajak bapak-bapak merubah mindset ini, merubah paradigma bahwa keberhasilan dalam suatu usaha, di dalam suatu kepemimpinan itu berdasarkan dari cara pola kita berpikir atau mindset kita berpikir untuk maju. Nah, di sini saya mengawali dari bapak-bapak, di sini saya ingin memberikan dua gambar. Mungkin bapak-bapak, kira-kira menurut bapak-bapak kepemimpinan apa sih yang sebetulnya yang mendasari suatu keberhasilan di dalam setiap apa yang kita lakukan itu menurut bapak-bapak antara yang satu dan dua ini kan kategorinya agak sedikit berbeda. Mungkin di sini saya meminta mungkin coba dari bapak-bapak, mungkin dari Jonathan, kira-kira menurut Jonathan kepemimpinan apa sih sebenarnya yang bisa melandasi suatu keberhasilan itu? Mau pilih yang mana? Nomor 2, Om. Oke, mungkin dari Nicholas. Nomor 2 juga Pak Haji. Nomor 2. Oke, mungkin ada yang lain, pendapat lain? Mungkin dari Pak Hendra. Masih pilih nomor 2. Nomor pertama itu dropletnya bikin COVID itu. Nomor 2 ya Pak ya. Oke, jadi gini, sebelum kita memasuki sharing kita, diskusi kita malam ini, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Bapak, pada kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami bersama-sama dengan persekutuan kompak ini, dengan Bapak-Bapak yang hadir saat ini, kiranya Tuhan biarlah diskusi ini boleh menjadi suatu kekuatan, motivasi di dalam kehidupan kami ya Bapak sebagai seorang pemimpin yang Tuhan percayakan, di mana dalam firman Tuhan itu sendiri, Tuhan menyatakan bahwa kita menjadi orang yang pemimpin, bukanlah menjadi seorang pemimpin, bukan menjadi ekor Tuhan. Kiranya ya Bapak, diskusi malam hari ini boleh Kau berikan hamba hikmat, biarlah hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan penuh hikmat di dalam Roh Kudus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya apa yang hamba sampaikan ini semata-mata hanya kebenaran di dalam firman, agar kami boleh setia melayani Tuhan hari demi hari. Haleluya. Amin. Oke, Bapak-Bapak, mungkin di sini kita sudah melihat bahwa dalam dunia usaha itu sendiri, kepemimpinan adalah tulang punggung di dalam keberhasilan dalam usaha. Nah, adapun kepemimpinan di sini sendiri kita banyak belajar bahwa saya memberikan kata gambar di sini adalah handuk dan baskom. Kepemimpinan ini tidak lepas dari sebuah handuk dan baskom. Mungkin Bapak-Bapak ada yang tahu nggak sih fungsi dan kegunaan dari, atau mungkin satu kesatuan atau fungsi dari keduanya ini bersenambungan. Mungkin ada pendapat lain dari handuk dan baskom ini sendiri.
Kami persilakan Bapak-Bapak mungkin ada yang memberikan komentar tentang handuk dan baskom. Silakan Bapak-Bapak. Kalau pengamatan saya Mas ya, Iya. itu handuk kan menyerap, kalau baskom itu menampung ya. Iya. Bedanya apa? Mungkin di sini kita belajar, mungkin kalau menurut saya begini Pak, pertanyaan saya, apa hubungannya dengan sifat, di sini tema saya adalah kepemimpinan Pak. Kepemimpinan itu dalam arti konteks kita melihat dari handuk dan baskom ini gitu loh Pak. Saya belum pernah mendengar sih kata Oke. ini ibarat ini. Gini Pak, saya mungkin menyampaikan bahwa di dalam handuk dan baskom ini kita belajar dari sebuah kepemimpinan bagaimana kita menjadi teladan Pak. Kadang kita berpikir bahwa kita sebagai pemimpin itu kadang menjadi seorang yang gue hebat, gue yang seorang pemimpin, lu siapa sih gitu ya. Jadi kesetiaan ini kita menjadi rendah hati Pak. Nah di sini saya mungkin kita bahas di dalam satu firman Tuhan aja, kita lanjutkan. Mungkin dari Nicholas bisa membacakan firman Tuhan kita malam hari ini. Pak Nicholas silakan. Yohanes 13 ayat 5, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke. Jadi dalam firman Tuhan di dalam Yohanes, saya bacakan kembali dalam ayat Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan memulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyangkanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, di sini kita belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri bahwa dia seorang kepala, dia seorang yang maha agung. Dia berani merendahkan diri di hadapan murid-muridnya dengan membasuh tangannya. Nah, di sini saya juga minta pendapat dari bapak-bapak perihal tentang suatu kepemimpinan. Kepemimpinan ini saya mengategorikan dalam dua, yaitu kepemimpinan buat bapak-bapak. Saya minta pendapatnya, kepemimpinan dalam sebuah perusahaan dengan kepemimpinan secara Kristiani. Kepemimpinan ini mungkin dua konteks yang mungkin sangat berbeda. Nah, di sini saya minta pendapat dari bapak-bapak, kepemimpinan dalam sebuah perusahaan seperti apa, kepemimpinan dalam Kristiani seperti apa. Saya mungkin minta diluruskan karena saya juga mau belajar tentang sebuah kepemimpinan. Mungkin dari Pak Edi atau dengan yang lainnya bisa memberikan penjelasan hal ini tentang ayat ini, Pak. Silakan, Pak. Malah bertanya. Sebelum yang lain mungkin saya boleh ya. Kedengaran nggak suara saya? Silakan, Pak. Kedengaran ya. Kalau istilah kepemimpinan dalam perusahaan itu tidak selalu perusahaan ya. Karena organisasi itu kan ada banyak macam ya. Ada yang bentuknya birokrasi, ada yang bentuknya mengambil profit ya, di perusahaan. Ada ya perusahaan sendiri kan ada jasa, ada apa istilahnya ada barang, distribusi barang gitu ya. Nah, kalau dari sisi saya kalau kami kan lebih ke arah birokrasi ya. Birokrasi semacam mesin untuk mempertanggungjawabkan satu misi, visi yang telah dijanjikan oleh pemimpin. Nah, karena saya berada dalam situasi di mana saya dalam organisasi yang bergerak sesuai dengan perjanjian internasional, tentunya gerakan itu kepemimpinan akan menuju kepada visi, misi yang telah ditetapkan secara internasional satu. Kemudian di tingkat nasional itu ada perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan organisasi kami. Organisasi kami kan di bawah PBB, ya kan? Nah, ada perjanjian kerjasama
nanti tujuan yang ingin dicapai di dalam mendukung pemerintah seperti apa. Pemerintah kan ada banyak prioritas itu. Kalau Pak Jokowi sekarang kan 1 sampai dengan 7 itu ya, nawacita itu. Ya. Nawacita itu ingin didukung UNDP bentuknya seperti apa? Apakah dalam bidang ekonomi, apakah di dalam infrastruktur, di dalam apa gitu ya. Nah, kalau kepemimpinan sendiri memang perbedaannya terletak kepada nilai-nilai ideologi ya. Kalau nilai-nilai ideologi di dalam gereja, kepemimpinan Tuhan Yesus, ideologinya ya pelayanan di dalam kasih Tuhan Yesus karena kita sudah diselamatkan. Nah, kalau perusahaan karena sudah ada tujuan itu, kita untuk mencapai tujuan itu, ya kita harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yaitu kalau kepemimpinan, sebetulnya dua-duanya bisa sama, bisa tidak. Karena kalau yang Mas Aziz sampaikan misalnya tadi gambarnya itu kenceng gitu ya, orang yang otoriter itu adalah gaya kepemimpinan ya. Leadership dalam arti gaya kepemimpinan, bukan teknis kepemimpinan ya. Kalau teknis ini mengikuti apa ya istilahnya di dalam nilai-nilai yang ingin dibangun dalam suatu organisasi. Apakah memang otoriter? Nah, kalau di dalam organisasi kepemimpinan misalnya kita sedang nggak pas gitu ya, nggak pas misalnya kepemimpinannya tiba-tiba orangnya itu kayak Hitler gitu ya, nggak tahu gimana gitu ya, satu negara itu kok bisa dukung Hitler semua gitu ya. Nah, itu kan sangat kuat sekali gitu, mengarahkan orang satu negara seperti yang dia maui. Negara bisa nyerang negara lain gitu ya. Ya contohnya yang lain kalau zaman yang modern ya kayak Saddam Hussein meskipun habis menyerang dia diserang habis-habisan gitu ya. Ya itu karena zaman sekarang beda gitu. Zaman dulu juga sama karena zaman dulu agak pecah-pecah gitu ya. Tentunya juga beda. Yaitu dalam satu UN juga sama. Kalau pemimpinannya itu tidak benar ya, otomatis satu rombongan ketarik semuanya. Presiden juga sama gitu. Nah, kalau perusahaan otomatis itu kan inginnya mencapai keuntungan ya. Untuk mencapai keuntungan, maka dia akan menetapkan nilai-nilai, ya mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan atau mengurangi kalau saya salah ya. Kalau nilai-nilai itu dalam arti untuk mendapatkan profit itu ya, seperti yang ditetapkan, maka dia akan melakukan. Ya, kalau orangnya yang nggak benar tadi itu ya pakai bentak-bentak, pakai yang sama. Nah, apakah pendeta itu ada? Ada gitu. Hampir sama kalau kepemimpinan dalam organisasi-organisasi itu ya kalau kita berbicara itu karena tidak dilihat dari apakah organisasi itu berupa organisasi yang gerejawi ataupun non gerejawi, tetapi organisasi ya organisasi gitu ya. Nah, sifat dasar manusia orang yang memimpin itu kalau visinya tidak jelas, misinya tidak jelas, budaya yang dibangun dalam satu institusi atau organisasi itu tidak benar, ya tentunya tidak akan mencapai tujuan. Mungkin saya kebanyakan ngomongnya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Pak Listio. Monggo, Pak. Kita berbagi. Ya, kalau saya sih, ya apa yang dikatakan Pak Anton sih banyak benarnya ya mengenai kepemimpinan. Tapi mengenai leadership itu sendiri sih rasanya sih terlalu luas untuk dibicarakan ya. Karena contohnya misalnya tadi yang yang marah-marah direktif, kadang juga pada suatu situasi tertentu juga diperlukan juga. Kalau misalnya terlalu fleksibel company-nya, terus orang-orang juga terlalu fleksibel nggak nurut, terus ada didesak oleh waktu ya, jadi harus mutusin segera atau apa, mungkin diperlukan yang direktif gitu ya. Ya leadership sih ini ya susah untuk ini ya, karena itu kita kalau belajar juga
tahunan, kemudian kalau kuliah juga mengenai leadership sendiri juga berapa semester itu. Jadi ya ada seninya, tapi intinya sih tadi kalau kepemimpinan ya memang harus melihat tujuannya untuk mencapai visi dan misi company, terus dibatasin oleh peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam jalankannya juga di branding lagi dengan seni ya, supaya tercapai target dari perusahaan itu sih. Itu yang saya tahu sih. Tapi itu butuh pengalaman, butuh kedewasaan, butuh leadership ya, menurut saya sih. Kalau kepemimpinan Kristiani saya belum ada pengalaman sih, tapi mungkin ya ada tetap ada unsur-unsur seperti itu, target dan yang lain-lain, tapi tentu saja dengan semuanya berdasarkan dari firman Tuhan ya. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Mungkin dari Pak Hendra sebagai dunia usaha, pengusaha yang mungkin bisa berbagi ilmu tentang hal kepemimpinan di dalam usaha itu sendiri, Pak. Monggo, Pak. Kalau kepemimpinan itu sangat sulit ya. Situasi semua mungkin bisa berubah-ubah kalau menurut saya sih. Kadang-kadang kita sebagai seorang Kristen itu ya nggak mudah juga untuk memimpin orang-orang yang kadang-kadang kan berbeda-beda agama juga ya. Ada yang Kristen juga, ada yang Islam juga untuk di tempat saya. Kadang-kadang kalau kita keras, asalnya kok kita tidak memberikan contoh sebagai seorang Kristiani. Tapi kadang-kadang kalau kita lewat lembut, lewat mudah, fleksibel juga rasanya kadang-kadang semuanya akan menjadi lebih seenaknya, merasa nggak apa-apa, begini nggak apa-apa, begini nggak apa-apa. Lama-lama mereka akan seperti kalau orang Jawa bilang lunjak ya. Kita nggak dianggap lah gitu istilahnya. Jadi bedanya mungkin kalau di perusahaan ya memang yang baik-baik dipelihara supaya kerasan. Tapi kalau di Kristiani yang baik-baik dipelihara supaya jadi lembutan, nggak jadi kerasan. Gitu ya Pak Edi. Iya, Pak. Mungkin begitu aja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin di sini juga saya minta pendapat buat sama Pak Edi sebagai hamba Tuhan itu sendiri tentang konteks dari ayat itu sendiri, Pak. Seperti ayat yang tadi kita baru baca, Pak. Monggo Pak Edi. Perihal tentang handuk dan baskom ini, Pak. Keteladanan Tuhan, Pak. Monggo, Pak. Iya, saya pikir saya setuju dengan bapak-bapak yang 3 pendahulu saya gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu di dalam kepemimpinan yaitu pemimpin, dan semuanya disebut juga kepemimpinan. Itu kan gaya kepemimpinan gitu ya. Jadi pemimpin di perusahaan itu juga stylenya banyak, seperti disebutkan Pak Anton, dan itu semua itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin harus punya rasa kepemimpinan atau punya kepemimpinan itu sendiri. Dengan gaya apa? Tadi sudah dijabarkan. Itu kepemimpinan. Termasuk sekarang kan Pak Haji memimpin kita gitu. Nah, artinya ya itulah yang sedang dikerjakan oleh Pak Haji sekarang, memimpin kita. Dengan gaya kepemimpinan seperti apa? Sekarang sharing-sharing gitu kan. Nah, kalau ditanya konteksnya Yohanes pasal 13 itu adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani. Jadi itu jelas pakai baskom dan handuk, tentu ada airnya gitu yang diusap kakinya gitu ya. Nah, itu adalah kepemimpinan yang melayani. Tapi kita perlu ingat juga di dalam konteks yang lain, Tuhan Yesus bukan hanya melayani seperti itu, tapi dia juga marahin muridnya, gitu kan. Dia juga memimpin muridnya, di mana aku akan pergi, kamu ikut saya. Artinya dia menjadi pemimpin di sana. Tapi sekali lagi dalam konteks Yohanes 13 ini menjelang, nanti kalau kita lihat ayat pasal-pasalnya, ini menjelang Yesus akan ditangkap. Jadi tepatnya ini malam hari sebelum Yesus ditangkap. Dia di ujung hidupnya, Tuhan Yesus ujung hidupnya, karena itu malam hari, kemudian di hari kan Yesus ditangkap oleh para tentara itu ya. Nah, dia ingin mengajarkan sesuatu yang penting pada muridnya. Pemimpin itu harus melayani. Makanya Tuhan nggak mungkin lah pemimpin ini kan
caranya pemimpin melayani anak buah itu kan nggak ada. Tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, istilahnya gini, nanti kalau saya sudah mati, saya pergi, kamu ingat ya. Jadi ini satu warisan, satu tinggalan yang besar bagi Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadilah pemimpin yang melayani. Tapi kita perlu ingat juga secara luas, pemimpin tidak satu cara itu aja. Tapi punya hati yang melayani, seperti tadi Pak Aji katakan, punya rendah hati, saya setuju. Tetapi sekali lagi ini salah satu cara Tuhan Yesus memimpin. Tapi murid-muridnya juga memimpin dengan cara yang berbeda. Tapi mereka juga ingat, oh ini sesuatu hal yang penting. Kalau kita lihat lagi konteksnya di perjanjian baru, Tuhan Yesus kan perjanjian baru ya. Kemudian dia mati, bangkit, naik ke surga. Apa ada cerita dalam Alkitab murid-murid membasuh muridnya yang lain? Nggak ada, bukan? Tapi apakah bukan berarti mereka melakukan atau tidak? Kita nggak ngerti. Tetapi artinya ajaran untuk pemimpin yang melayani itu jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan hampir pasti, memang bukan sebab kita nggak, tapi hampir pasti mereka menjadi pemimpin yang melayani. Nah, kalau kita lihat konteks perjanjian baru, nanti kan Paulus itu kan bertengkar juga gitu kan. Nah, itu apa, rendah hati. Oke, kita harus jeli-jeli di situ. Tapi artinya menjadi pemimpin yang nomor 2 pemimpin Kristiani konteks Yohanes 13, yaitu menjadi pemimpin yang melayani. Meskipun kita lihat mereka bertengkar, tapi nanti masih banyak tafsiran lagi. Sebenarnya mereka bertengkar bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk pelayanan yang baik. Itu kan Markus kan dimarahin juga gitu kan. Tapi Barnabas, Markus itu kan jadi sesuatu yang tidak baik kita lihat, tapi sesungguhnya ya itulah cara memimpin gitu ya. Jadi sekali lagi konteksnya sedang mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin. Kalau tadi nomor 2 konteks Yohanes 13, belajarlah menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang mau memperhatikan, merendahkan hati, merendahkan diri kepada anak buahnya. Tetapi sekali lagi ini satu gaya aja ya, ini satu gaya aja, dan kita perlu belajar banyak di situ. Dan Tuhan Yesus tidak satu gaya itu aja, banyak gaya yang dipakai Tuhan Yesus. Ya, sementara saya jawabnya gitu Pak Haji, mungkin teman-teman yang lain bisa melengkapi. Ya, terima kasih Pak Edi, memang menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah ya Pak ya. Kita benar-benar kalau kita bicara tentang gaya kepemimpinan rohani itu, memang kita semata-mata memang harus rendahkan diri. Ibarat bahasa, kita mau menolong seseorang itu dengan tulus, dengan tidak mengungkit-ungkit sesuatu hal yang mungkin, dulu kamu sudah saya bantu loh, kamu sekarang berhasil loh. Nah, itulah mungkin gaya kepemimpinan yang mungkin saat ini yang dunia ya, maksudnya yang saya alami sendiri di dalam usaha saya, tempat saya bekerja itu pun begitu gitu ya. Pemimpinan yang mungkin secara dia orang rohani ya, mungkin terkadang dia membantu tapi dia mungkin sesuatu hal gitu ya. Tapi kalau Tuhan, memang Tuhan Yesus sendiri kan mengajarkan kita bagaimana kita tetap rendah hati, memberi sesuatu dengan tidak mengungkit-ungkit sesuatu gitu ya. Jadi memang disinilah kita belajar sih. Saya juga lagi belajar untuk bagaimana menjadi seorang leader, sebagai pemimpin di dalam pekerjaan saya itu sendiri. Ya mungkin notabene itu mayoritas di luar dari orang percaya gitu ya. Memang tidaklah mudah gitu. Ya, mungkin ada pendapat lain dari Yonatan sebagai guru. Mungkin bagaimana Yonatan memberikan suatu kepemimpinan di dalam melayani dari seorang guru, Pak. Yonatan, silakan. Dalam dunia pendidikan itu tadi. Kadang kan guru suka, kamu gimana sih gitu ya Pak Yonatan. Kalau saya sih lebih lebih banyak pendengar sih dari anak-anak juga, dari rekan-rekan kerja juga, dan sama hand to hand, yang jelas visi dan misi dari sekolah Penabuh juga untuk jadinya kita bersama-sama merendahkan diri, Pak Aji. Itu sih.
Oke, terima kasih Yonatan. Mungkin ada Nicholas nih yang belum. Monggo Nicholas. Mungkin ada pendapat lain yang mungkin bisa memberikan masukan kepada kami yang sudah tua-tua nih Pak Nicholas. Silakan Evangelis Nicholas. Ya, makasih Pak Haji. Saya malah jujur memang banyak belajar gitu kan dari bapak-bapak yang ada di sini, dan ya setuju dengan sebagian besar pemikiran bapak-bapak. Mungkin satu hal yang sangat membekas dalam pikiran saya itu kalau melihat teladan kepemimpinan Tuhan Yesus tuh salah satu hal yang sangat bikin saya kagum, karena Tuhan Yesus tuh benar-benar mau mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Dan dalam kasusnya Tuhan Yesus rela jadi manusia, lihat dari sudut pandang kita sebagai ciptaannya gitu. Bahkan sampai akhirnya dia nanti kan mau akhirnya berkorban untuk kita. Nah, seringkali kadang sebagai pemimpin kita punya maksudnya idealis kan baik, punya idealisme yang, maksudnya kita punya idealisme sendiri itu satu hal yang baik. Cuma terkadang jadi lupa untuk melihat dari sudut pandang orang lain gitu. Dan seringkali kadang ketika kita lupa untuk melihat dari sudut pandang orang lain itu, jatuhnya malah kadang merendahkan atau merasa gitu ya, kata Pak Haji tadi, merasa saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih banyak bisanya daripada mungkin anggota kita atau bawahan kita gitu. Nah, jadi satu hal itu sih yang saya sangat belajar dari Tuhan Yesus, dan memang dalam mencoba penerapannya sangat susah gitu Bapak-bapak. Karena di youth sendiri untuk bisa mengerti anak-anak itu kan susah begitu ya, apalagi ini anak-anak masih labil gitu kan, jadi kayak susah mengerti. Tapi ya itu tantangan ikut Tuhan sih, dan itu yang harus kita kejar juga. Kalau itu dari saya Pak Haji, terima kasih. Baik, terima kasih buat bapak-bapak. Di sini saya banyak belajar bahwa memang tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin, seorang leader ya, dimana kita juga harus rendah hati, harus legowo, harus belajarlah menerima masukan dari orang lain, dari baik itu kepada bawahan kita, atasan kita itu sendiri ya. Nah, di sini saya akan menjabarkan bahwa kepemimpinan Kristiani memanglah sangat berbeda dengan kepemimpinan lain dalam hal motivasi. Alasan dari tindakannya dimulai dari handuk dan baskom. Seperti gambar yang tadi, handuk dan baskom. Seperti halnya sebagai seorang pemimpin, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang tidak lazim dengan membasuh kaki para pengikutnya. Mungkin dari sudut pandang manusia, tindakan Yesus merendahkan dirinya sendiri. Dan memang Yesus hendak memberikan contoh bagi kita, bagi bapak-bapak saudara, hendaklah menjadi seorang hamba yang tidak memiliki hak bahkan atas dirinya sendiri untuk memberikan hidup bagi orang banyak. Itulah yang bisa saya sampaikan diskusi malam ini, bahwa memang Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi seorang pemimpin dengan tidak menggunakan hak otoritasnya untuk kepentingan sendiri dan mengambil sebuah keuntungan pribadi, tetapi bekerja untuk melayani, memberi tanpa pamrih, dan selalu rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kita akhiri dengan saya minta Pak Edi untuk menutup doa kita malam persekutuan kita malam hari ini. Silakan Pak Edi. Iya, terima kasih. Kita akan berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan untuk kompak pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Kami terlahir sebagai pemimpin, nama yang Tuhan katakan dalam firman-Mu menjadi kepala rumah tangga. Biarlah kami juga melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Sebagai pemimpin, kami harus memimpin, dan kami juga memberikan teladan, baik bagi keluarga kami, ataupun dimanapun kami jadi pemimpin, kami lakukan kepemimpinan yang penuh kerendahan hati. Tuhan berkati kami semua, agar kompak di kami pengharapan semakin hari dan terus kompak seperti menjadi nama kami, dan kami juga terus dibekali dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk penginjil Yonatan dan juga Pak Haji yang memimpin acara di malam hari ini. Tuhan berkati mereka dengan berkat-berkat yang istimewa, sekaligus juga untuk
Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Sebelumnya mohon maaf Bapak-bapak, pengumuman tidak disampaikan. Saya baru tahu, ingat tadi dari Senja. Jadwal itu harus diserahkan ke Mbak Dwi. Jadi saya baru serahkan ke Mbak Dwi. Jadi untuk next ke depannya saya sudah buat jadwal untuk sampai Desember. Jadi nanti setiap kebaktian nanti diumumkan. Mungkin minggu untuk yang periode selanjutnya Pak Listio ya, pembawa ya. Saya minta tolong dibantu Pak Listio ya. Baik Bapak-bapak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Mohon maaf bila mana ada saya. Terima kasih. Pak Haji untuk pelayanannya. Ada kekurangan baru belajar. Iya.